adik-adik, hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Nah, adik-adik, semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan di hari ini. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi. Firman Tuhan, kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kebenaran, dan firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami anak-anak-Mu untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui cerita firman Tuhan pagi ini memberkati kehidupan anak-anak-Mu dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya, dan biar Engkau menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kebenaran dan hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Dari kisah Nabi Elia kita diajarkan bagaimana cara Tuhan memelihara Elia. Tuhan memiliki caranya sendiri
Tuhan mengenali jalan-jalannya. Tuhan memakai burung gagak dan janda miskin dengan makanan terakhir untuk menunjukkan kepada Elia betapa ia harus terus bergantung kepada Allah, melangkah dalam setiap jalan-jalannya dan selalu mengandalkan Allah. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan akan dipelihara sehingga bisa melalui masa-masa yang sulit dalam belajar. Tuhan berkati sehingga kita lebih mengerti pelajaran, akhirnya dapat nilai yang baik. Begitu juga Elia saat dipelihara oleh Allah, bukan berarti enak-enakan. Ia pun mengalami penderitaan. Dia berusaha dan dia diberkati. Jadi orang yang dipakai Allah bisa mengalami keadaan sulit. Tapi kita tidak usah khawatir karena Tuhan Yesus ada untuk kita dan Dia akan memelihara hidup kita. Itu terbukti sampai saat ini kita masih dipelihara Tuhan, kita masih sehat, bisa bermain, bisa belajar dan lain-lain. Oleh sebab itu selalu datang kepada Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan, ayo kita nyanyi bersama. mengakhiri ibadah kita, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Jangan main-main ya berdoanya ya. Semua berdoa yang baik di hadapan Tuhan. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh bawa firman Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengasihi orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak adik kami, teman-teman kami, karena kami tahu Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Itu nyata ketika kami boleh sehat, kami boleh diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bermain, kami juga diberi kesehatan untuk belajar. Tuhan memberkati kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami percaya Engkau juga akan menyertai kehidupan kami selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, agar supaya kami boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.